Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang terhormat KS SDN Bulu 02, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Bulu 02, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang oleh Bu Erni SPD dan Bu Lina Budiasih SPD SD. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Dan acara yang keempat, penutup beserta doa. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita dapat bersama-sama menyimak pemaparan dari Bu Erni dan Bu Lina Budiasih dengan hikmah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Bulu 01. Kepada yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Bulu 2, yang kami hormati Kepala SD Bulu 1, serta Bapak Ibu Guru dari SD Bulu 1 dan SD Bulu 2 yang saya hormati. Terkhusus bagi Bu Erni dan Bu Lina Budiasih yang pada pagi ini sedang hajat. Semoga hajat beliau terkabul dengan baik, mendapatkan nilai predikat yang bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lampahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di SD Negeri Bulu 2 dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Semoga kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sapaan hidayahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang pertama saya mohon izin karena
pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan, mungkin nanti menyusul seperti itu dan mewakilkan kepada kami untuk tetap menjalankan kegiatan ini sambil menunggu. Apabila nanti dalam penyampaian, karena di sini itu wakil itu kan tidak kepala, ada awak dan sikil, jadi mungkin tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sangat luar biasa sekali dari SD 2 yang telah menyediakan tempat dan sebagainya, sehingga pada siang ini acara ini berjalan dengan baik sekali. Selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya, bahwa di dunia pendidikan ini semakin kesini eranya sudah semakin berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita sebagai pendidik di sini seyogyanya atau mengikuti perkembangan tersebut, jangan stagnan. Contoh, ini salah satu bukti kemarin teman kita Bapak Ibu guru yang sudah lulus CGP angkatan berapa? 9 Pak Didi Teguh Santosa dan Bu Ellen, dan itu sudah ternyata menginspirasi bagi teman kita yang di sini adalah Bu Erni dan Bu Lina Budiase. Itu menandakan bahwa beliau-beliau ini tambah sini semakin bersemangat dan maju, ya seperti itu. Kita yang belum, mari bersama-sama ke depan untuk bisa mengikuti. Karena apa nih? Yang jelas pendidikan dulu dengan sekarang berbeda, Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, mungkin sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Dulu ketika saya SD, ketika saya melakukan kesalahan, wis pasti Pak, hukuman ini loh, sekarang di cewek, di GT, itu hal yang biasa. Dan waktu itu tidak marah, terus saya marah tidak. Nah, karena memang eranya dulu seperti itu. Apabila pulang disampaikan ke orang tua, malah tambah dimarahi. Yang terjadi apa? Diam saja. Tapi sekarang beda Bapak Ibu, eranya sekarang beda. Secara sudah tidak bisa era itu dipakai di zaman sekarang. Nah, ini sebagai satu contoh adanya teknologi budaya-budaya yang ada yang digerakkan di dunia pendidikan ini sudah mulai berubah. Apalagi sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi yang semakin pesat sekali, mari untuk itu kita harus semakin kesini itu untuk belajar. Karena apa? Ternyata setelah kita pelajari, bukan kita semakin pintar, tapi semakin banyak yang belum kita tahu. Saya yakin, seperti saya, ternyata saya kemarin belajar dari aplikasi-aplikasi yang sekarang muncul. Ya semakin kesini tambah umat, karena kepengen tahu lagi. Tapi itu bukan menjadi terus kita jadi loyo. Kita harus semakin tambah semangat untuk menyongsong ajarnya, intinya pendidikan yang sudah mengikuti era sekarang. Yang terakhir Bapak Ibu, kita ucapkan, kita doakan bersama semoga Bu Eni dan Bu Lina dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini nanti akan mendapatkan kemudahan semuanya ya, dan kita yang belum bisa menyusul untuk mengikuti CGP, mungkin sebentar lagi akan ada CGP angkatan 12 karena kelihatannya kemarin yang PP itu sudah mulai dibuka. Mungkin teman-teman kita yang kemarin angkatan 9 sudah lulus, mungkin sudah ikut mendaftar jadi PP. Syukur-syukur beliau diterima ya. Kita yang belum PP-nya beliau kan lebih mudah ya seperti itu.
teman sendiri, ya seperti itu. Ini seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari SD Bulu 2 yang telah menyiapkan tempat dan sebagainya. Manakala nanti kami saat rombongan reporting di pangapunten, wis jelas niku, wis katon niki wajah-wajah merepotkan, ya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Bulu 02. Kepada yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bulu 1 dan juga Bapak Kepala Sekolah SD Bulu 2, yang kami hormati segenap Dewan Guru dari SD Bulu 1 dan SD Bulu 2, dan khususan untuk CGP Angkatan 11 Ibu Erni dan Ibu Lina Budiasih yang berbahagia. Puji syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti diseminasi aksi nyata modul budaya positif dari Ibu Erni dan Ibu Lina Budiasih, di mana mereka berdua adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Batak. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Adapun kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bu Erni dan Ibu Lina. Semoga nanti kedepannya bisa diikuti dengan lancar hingga akhir. Kemudian kita semua sebagai peserta diseminasi mendapatkan ilmu yang bermanfaat supaya kedepannya bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Tidak usah berpanjang lebar karena waktunya juga sudah siang. Terakhir ucapan sugeng rawuh pada Bapak Ibu dari SD Bulu 01. Mohon maaf apabila kami sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan ini banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk kita semua jangan patah semangat ya, karena di sini sudah ada yang sedang CGP atau sudah jadi guru penggerak, yang lainnya monggo bisa menyusul untuk angkatan 12 karena kegiatan ini sangat banyak manfaatnya. Kemudian untuk Bu Erni dan Bu Lina tetap semangat, semoga bisa mengikuti kegiatan CGP hingga akhir dan mendapatkan predikat sangat baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang oleh Bu Erni SPD dan Bu Lina Budiasih SPD SD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01
atau yang mewakili, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bulu 02 atau yang mewakili, dan tak lupa yang kami banggakan teman-teman rekan guru yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan acara tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada rekan guru SD Negeri Bulu 01 dan SD Negeri Bulu 02 yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan kerelaan hati dan dengan semangat ya, kita bersama-sama bisa berkumpul pada acara hari ini. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, sebelum kita melaksanakan pada sesi-sesi belajar bersama, kita akan mencarikan suasana dulu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, biar kita menghilangkan ketegangan kita, terutama pada saya sendiri. Nah, kami mohon Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Nah, kita berpasang-pasangan ya. Nah, untuk Pak Uji, monggo berpasang-pasangan. Nah, hari ini sekarang Bapak Ibu guru mohon berhadap-hadapan. Yo, berhadap-hadapan dengan teman di sampingnya. Tersenyum 30 detik. Nah, kita menyuruh tersenyum tapi sudah tertawa kecil ya. Nah, coba sekarang pandangi wajah teman Bapak Ibu. Ayo jangan dilihat mulutnya. Ayo monyong-monyong. Nah, ayo coba. Ayo kita pandang, kita tatap matanya. Ya, kita pandang. Kita bisa tersenyum kecil malam ini ya. Kita bisa tertawa ya. Kita lihat wajah dari teman kita di hadapan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil dari berhadapan, kita akan muncul dari diri kita. Berpikir positif ya. Dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Oh, hari ini karena kita sudah lelah seharian ya, dari berpikir, dari tenaga, dari aktivitas kita hari ini. Nah, untuk itu kita mencairkan dengan berhadap-hadapan, melihat muka dari atau wajah teman kita. Kemudian saya lanjut lagi. Dalam konsep utama modul 1.4 ini, kita di sini akan bersama-sama belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya ada pertanyaan pemantik. Nanti kira-kira panjenengan setuju enggak dengan pernyataan yang saya sampaikan di sini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kira-kira dari uraian tersebut, pertanyaan tersebut, kira-kira Bapak Ibu semuanya setuju tidak? Nah, tentunya kita sudah, saya yakin dan pasti itu, kita sudah menerapkan disiplin positif pada kelas kita maupun sekolah kita. Nah, dengan uraian tersebut, kira-kira penerapan hukuman itu setuju tidak pada peserta didik kita? Monggo. Ya, alasannya kenapa? Monggo, Bu Ellen. Saya tidak setuju jika penerapan hukuman itu dianggap dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, alasannya justru hukuman itu bisa membuat anak takut untuk berbuat. Kemudian pasti ada efek jera dan itu biasanya membuat trauma. Begitu Bu. Terima kasih atas jawabannya. Bu Ellen, ada lagi teman-teman yang mau memberikan umpan balik atau masukan? Kira-kira setuju apa tidak? Ya, nanti di sini kita belajar bersama ya. Nah, tadi dari jawaban Bu Ellen itu benar sekali. Hukuman itu tidak berlanjut pada jangka waktu yang lama. Karena apa? Dengan kita memberi hukuman, contohnya anak membersihkan halaman, padahal anak itu melakukan kesalahan dan pasti ada alasannya. Nah, kita tanpa melihat alasan anak tersebut langsung menghukum. Misalnya membersihkan halaman sendiri. Kira-kira anak-anak malu tidak itu? Malu tidak, Bapak Ibu? Malu. Nah, alasan yang lain itu juga anak bisa juga malu karena mereka keluar dari kelompok teman-temannya karena dengan hukuman tersebut. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang hukuman tersebut kira-kira itu bisa diterapkan apa tidak Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih tadi Bu Ellen. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita kembali pada konsep modul 1.4 tersebut. Tadi yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, dengan pendidik menyiapkan beberapa materi pembelajaran itu dengan tugas yang berbeda-beda, dengan yang bermacam-macam, sehingga dapat melatih anak mandiri. Itu dapat menciptakan disiplin positif yang datang dari diri anak tersebut. Nah, kemudian, dari teori kontrol kita akan mengetahui. Di sini Bapak Ibu ya, saya akan memaparkan dari teori kontrol Dr. William Geiser. Dalam teori kontrol kemudian ini berkembang yang dinamakan choice theory, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu tentang guru kepada muridnya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini keterkaitan dari kita tadi akan menerapkan hukuman atau konsekuensi yang lain terhadap kasus ataupun masalah yang selama ini pasti selalu kita hadapi dalam sekolah kita ataupun masing-masing kelas. Nah, di sini pada
konsep yang disiplin positif. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang disiplin positif. Nah, tadi sudah saya katakan, saya yakin dan pasti bahwa Bapak Ibu semua sudah menerapkannya, yaitu tentang disiplin positif pada kelas masing-masing maupun sekolah kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sudah tentunya ya, kalau dengan kata-kata disiplin tidak hanya pada peserta didik, dan itu normal atau wajar pada diri kita pun. Aslinya kita itu dengan kata disiplin itu kalau tidak tergerak dari hati kita sendiri itu merasa berat. Kalau disiplin positif itu tidak datang dari diri kita sendiri. Kalau misalkan hanya takut karena aturan, takut karena hukuman, atau takut karena misalkan tuntutan dari atasan kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sama halnya seperti kita tadi ya. Jadi anak disiplin positif itu datang dari dirinya sendiri, internal ya, bukan dari luar. Jadi bukan karena penghargaan ataupun takut hukuman, tapi datang dulu dari dirinya sendiri, yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang biasa kita lakukan dengan kita sebagai guru, yaitu menuntun, mendampingi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti itu. Jadi datang dari kesadaran diri anak tersebut. Kita akan lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin tanya sama Bapak Ibu semuanya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu inginkan saat ini? Kalau di sini contohnya kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, seperti itu ya. Nah, kira-kira coba saat ini apa kebutuhan hidup saat ini? Sanggup diinginkan. Yang diinginkan, ingin apa saya itu? Bertahan hidup, Bu, utamanya sehat dan makan. Ya, ada yang lain? Yang lain, Misalnya kasih sayang, perhatian dari suami. oh ya semuanya, semuanya. Tapi untuk yang saat ini karena saya sedang makan, jadi saya mengutamakan makan supaya tidak sakit, gitu. Ya, betul sekali. Coba kalau saya mau tanya ini dari Bu Lina, kira-kira kebutuhan saat ini apa? Terima kasih Bu Heni. Kebutuhan dasar itu kan ada 5 ya. Ya. Sesuai hari ini yang saya rasakan hari ini yaitu tentang diakui atau dihormati. Karena saya berterima kasih dengan teman-teman mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini dengan keikhlasan
Kalau untuk bertahan hidup sudah pasti. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, buat teman sama Vina yang sudah menanggapi dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang sering nantinya kita temui, yang sudah pasti kita temui, ya, pada putra putri kita, pada peserta didik kita, yaitu ada bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kemudian kasih sayang, yaitu siswa cari perhatian. Nah, contohnya misalnya bertahan hidup. Di sini ada kasus, ya. Makanya kita tidak harus langsung memberi hukuman kepada peserta didik kita. Ada kasus bertahan hidup. Ada siswa kita yang mengadu kepada kita, contohnya misalnya, Bu, si siapa itu, si Adi itu sering meminta makanan saya. Nah, nangis akhirnya datang ke Bu Guru. Nah, akhirnya Bu Guru memanggil Mas Adi tersebut. Nah, kita seharusnya tidak langsung memarahi Mas Adi. Berarti kita harus menanyakan dulu alasannya apa dan kenapa. Nah, nanti akan ada tahapan-tahapannya, kita belajar bersama di sini. Nah, contohnya seperti itu bertahan hidup. Nah, kalau misalnya Mas Adi itu meminta karena dia perutnya lapar. Nah, berarti di sini kebutuhan dasar dari Adi itu adalah bertahan hidup. Tapi kalau ternyata dia cuma iseng, karena saya itu suka kalau lihat misalnya Inara yang diminta makanan itu nangis, apa jengkel atau gimana. Nah, berarti di situ tentang diakui kemampuannya, yaitu penguasaan. Wah, saya hebat, saya bisa membuat temanku nangis, saya bisa membuat temanku takut sama aku, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Nah, di sini jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, dan yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu ya Bapak Ibu ya? Kita di sini akan belajar bersama, membahas bersama dengan menghargai teman-teman kita semua. Apabila ada yang memberikan umpan balik, ada yang memberikan suatu jawaban dari pertanyaan kita bersama-sama. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Nah, motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi itu yang datang kepada kita, contohnya misalnya tentang disiplin positif. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya kita datang ke tempat kerja pagi, ya, sebelum teman-teman kita datang atau sebelum waktu bel itu berbunyi. Nah, itu yang pertama contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita datang itu karena takut nanti dimarahi atasan kita, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah misalnya di sekolah kita ada suatu aturan atau suatu kesepakatan, jika yang datangnya itu dalam poin 1 bulan datangnya lebih awal terus, nah itu ada penghargaan. Nah, seperti itu. Ada yang dari diri mereka datang karena penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu berarti menghargai diri sendiri dari hati kita. Oh, saya berangkat lebih awal itu ya memang saya harus berangkat lebih awal biar saya itu bisa menyiapkan segala sesuatu dalam kegiatan pembelajaran dengan banyak waktu, seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, di sini kita akan mengidentifikasi tentang identitas gagal dan identitas sukses, penerapan hukum, konsekuensi, dan restitusi pada kasus-kasus yang biasa kita hadapi di sekolah kita maupun di kelas kita masing-masing ya. Nah, di sini sudah ada gambaran. Kalau penerapan dengan hukuman di sini akan terjadi yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yaitu contohnya tadi anak misalnya disuruh mengelilingi lapangan berapa kali, anak disuruh membersihkan toilet atau membersihkan halaman, kira-kira itu menyakitkan enggak untuk putra-putri kita, untuk siswa kita? Ya. Kita akan merasa sakit hati kan? Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Karena apa? Dari konsekuensinya, karena kamu terlambat, kamu harus melakukan seperti itu. Nah, kalau di sini restitusi itu merupakan pilihan dan kita mencarikan solusinya bersama. Nah, misalkan sedikit contoh, ada anak yang terlambat masuk kelas. Nah, dari alur restitusi itu ada alur-alurnya, ada tahap-tahapannya. Kita menanya dulu apa alasannya, kemudian kita memberikan penguatan. Intinya tidak apa-apa, semua orang itu pasti berbuat kesalahan seperti itu. Contohnya misalnya, dan kemudian yang terakhir, alur yang terakhir yaitu kita memberikan solusi, mencari solusinya gimana ya supaya tidak datang terlambat. Melalui tahapan seperti itu. Jadi kita tidak langsung memberi hukuman atau konsekuensi seperti itu. Nah, di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jika terus-menerus dilakukan, tentunya itu akan membuat murid kita jadi, misalnya anak itu sering melakukan. Jadi apa ya? Tidak ada efek jerah malah ya. Kira-kira anak-anak biarin saya terus dihukum seperti ini. Jadi untuk efek jangka panjangnya itu tidak bagus ya. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan kira-kira apa yang harus digunakan, yaitu di antara hukuman, konsekuensi, atau dengan tahap-tahap restitusi. Seperti itu dalam menangani kasus yang seringkali pasti kita temui dalam keseharian kita bekerja. Kemudian di sini kalau hukuman itu ada korban ya, ada juga korbannya, karena misalkan anak nakal sama siapa itu mendapatkan keadilan tentunya. Tapi untuk yang pelakunya juga anak bisa terpuruk juga. Kemudian korban itu juga bisa diabaikan. Contohnya kalau konsekuensi, misalkan ada kasus siswa kita itu misalnya tidak sengaja merobek bukunya teman. Nah, dari situ konsekuensinya kamu harus mengganti karena kamu sudah merobek buku teman kamu. Nah, itu kalau konsekuensi. Berarti harus mengganti, mau tidak punya uang ya harus beli. Nah, tidak ya seperti hampir mirip dengan hukuman ya, seperti itu, tapi dengan konsekuensi yang tepat, karena melakukan itu kamu ya harus intinya menggunakan alur yang kamu lakukan itu. Kalau hukuman kan kita bisa dengan hal lain seperti itu. Nah, kalau restitusi kita menanyakan alasannya dulu, kira-kira itu disengaja atau tidak disengaja, kemudian kita mencari solusinya bersama. Kita menanyakan pada anak yang kiranya bukunya itu disobek, kira-kira harus diganti apa enggak, kan seperti itu. Jadi ada solusi yang dicari bersama. Jadi tidak langsung membuat anak itu harus mengganti, harus seperti itu. Jadi melakukan solusi bersama, mencari solusinya bersama. Nah, kemudian perilaku pasif dan agresif meningkat. Nah, jadi kadang tambah emosi nanti dikasih hukuman itu ya.
bisa dendam juga sama bapak ibu gurunya. Ya, kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, ketika menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan karena kita langsung menghadapkan pada dua posisi pelaku di antara korban dan pelakunya itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ketika hukuman itu tidak dijalankan, yo murid-murid kembali ke semula lagi, tidak disiplin lagi seperti itu. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi harus terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi itu nanti anak mulai belajar bertanggung jawab untuk pelakunya, yaitu datang dari internal anak tersebut, dari kesadaran diri. Contohnya, belajar itu mulai pukul 7. Anak itu berangkatnya sampai jam 8 sampai jam setengah 8 misalnya baru berangkat. Kira-kira guru dengan menanya dengan tahapan restitusi tersebut, alasannya apa, kenapa berangkat, dengan mencari solusinya, nanti akan datang sendiri disiplin positif dari internal anak tersebut, dari diri anak tersebut merasa tanggung jawab. Oh iya, kalau saya berangkat telat, berarti kan saya ketinggalan pelajaran, seperti itu. Nanti pemecahannya itu bersama-sama, jadi tidak langsung memberi hukuman. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, misalkan kan hukuman-hukuman seperti membersihkan halaman, lari keliling lapangan, itu tidak mungkin ya kehidupan seperti hukuman itu kita terapkan di lingkungan, contohnya rumah atau masyarakat seperti itu. Tapi kalau restitusi itu bisa berkelanjutan, bisa dilaksanakan di rumah karena datanya dari kesadaran diri. Nah, di sini ada dampak-dampaknya semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Nah, kira-kira nanti ditanggapi bersama ya Bapak Ibu. Saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu semua tentang contoh kasus, yaitu kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan pada awal, kalau hukuman itu anak-anak terlihat memberatkan sekali dan itu ada efek malu, efek takut tapi tidak berkepanjangan seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi itu berarti kamu melakukan sesuatu. Nah, kamu ya harus itu intinya mengganti atau melakukan ini karena kamu ini seperti ini. Nah, kira-kira nanti saya akan minta pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama, di sini ada contoh kasus yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, disuruh anak itu disuruh mencatat kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Nah, karena kasusnya anak itu terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, benar sekali ya. Nah, kalau mencatat 100 kali tanpa harus menanya dulu alasannya apa, mencari solusinya apa, itu ini berarti namanya hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, lanjut kita ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih Bapak Ibu sudah paham semua tentang hukuman dan konsekuensi ya. Kita lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi?
tidak ada kesepakatan untuk muncul ya kamu pernah lari 2 kali itu hukuman itu seperti itu. Terima kasih Pak Uci. Ada jawaban yang lain? Selain konsekuensi ada yang menjawab hukuman? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Pak Uci untuk jawabannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCUK. Benar sekali Pak Uci, ini adalah konsekuensi. Alasannya apa? Nah, kita bisa lihat di sini sendiri. Terlambat 10 kali. Padahal ketika pelajaran PJOK itu pasti guru olahraga mengadakan pemanasan. Seperti itu ya. Berarti anak dengan lari itu konsekuensinya anak melakukan pemanasan dulu. Karena sudah tertinggal pelajaran inti dari PJOK tersebut. Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Ya teman-teman, untuk sesi berikutnya akan dilanjut oleh Ibu Lina Yasin. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu ya dalam sesi ini. Terima kasih buat semuanya. Monggo Ibu Lina. Materi selanjutnya. Terima kasih Bu Erni sudah memberi kesempatan yaitu nah itu adalah kunci jawabannya sesuai tadi yang Bapak Ibu jawab ya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ada sebuah kasus Bapak Ibu yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini sering ditemui di dalam kelas kita sehari-hari ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas kemudian menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu adalah kasus yang sering kita temui di kelas kita. Kemudian ada pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo silakan selain Bu Helen. Bu Yuli monggo. Kenapa kita tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno kepada Iva? Kenapa? Jadi di sini tadi langsung kenapa tidak setuju ya? Karena tindakan tersebut dari Pak Seno itu semata-mata langsung menghukum Iva, ya. Jadi menghukum Iva maju ke depan kelas tanpa mengetahui sebab kenapa Iva hanya menggambar di buku pelajarannya, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Itu tidak ada konfirmasi dari Pak Seno. Jadi langsung dihukum di depan kelas seperti itu. Sehingga teman-temannya juga menertawakan. Itu kan sangat merusak mental dari anak tersebut. Sudah cukup itu sekian dari saya. Kembali ke Bu Lina. Terima kasih Bu Yuli. Bagus sekali jawabannya bahwa kenapa tindakan Pak Seno terhadap Iva itu tidak benar, karena itu adalah sebuah hukuman yang membuat seorang anak itu terganggu nanti mentalnya karena dia merasa dipermalukan. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sudah jelas ya, berarti adalah sebuah hukuman karena membuat anak merasa malu. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru,
atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian menurut Alfie mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian mematikan kreativitas dan menghukum. Motivasi dari dalam dirinya itu tidak ada. Dihukum oleh penghargaan itu memang awalnya seseorang itu senang. Kalau kita di sekolah itu kan terhadap anak kita ya, terkadang kita menjanjikan kalau nanti kamu bisa duduk tenang, nanti bu guru berikan nilai yang bagus, biasanya seperti itu ya. Tapi ketika kita memberikan penghargaan seperti itu, anak hanya akan diam atau hanya akan manut pada saat itu, pada saat jangka pendek. Tapi untuk keesokan harinya ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada anak kembali lagi berulang karena motivasi itu tidak tumbuh dalam diri anak tersebut atau intrinsik. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri restitusi atau penyelesaian masalah, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep disiplin positif yaitu menggunakan pendekatan restitusi atau sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Adapun pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya pemecahan masalah itu tidak harus menggunakan hukuman, bisa juga menggunakan restitusi. Kemudian ada perbedaan penanganan. Contoh kasusnya siswa yang tidak mengerjakan tugas. Gimana kalau menggunakan hukuman? Misalnya siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Ini adalah dampak yang ada pada siswa ketika seorang guru memberikan hukuman kepada anak. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Dengan penyelesaian menggunakan konsekuensi, yaitu siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman, tapi sudah seperti ada kesepakatan di awal. Jadi ketika anak melanggar aturan itu berarti tinggal melihat konsekuensi yang sudah, kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Adapun langkah-langkah restitusi itu nanti setelah ini. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya apa? Dengan pemecahan masalah menggunakan restitusi itu seorang anak akan menyadari tindakannya. Berasal dari mana? Dari dalam diri anak tersebut, karena anak tersebut memiliki keyakinan untuk berbuat yang lebih baik atau menghargai dirinya. Materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Diane Gosen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama, menghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum yaitu termasuk identitas yang
gagal itu ada dua, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini juga kasus yang sering kita temui di kelas kita, ya Bapak Ibu. Kalau untuk penghukum itu kita biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu seperti sebuah ancaman. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Untuk di kelas bawah itu, rendah itu biasanya anak akan tantrum, ya. Kalau ketika kita guru memberikan hukuman seperti itu, atau bisa saja biar murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya apa? Murid akan mengulangi kesalahannya berulang-ulang. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu itu lelah sekali, lelah mengatakannya, lelah memberitahu kamu berulang-ulang. Ibu pernah padahal ibu lelah sekali mengatakannya, ibu ini sampai stres. Kemudian hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Lalu tindakan selanjutnya anak meminta maaf, tapi kemudian dia merasa rendah diri. Dalam posisi kontrol itu, identitas yang berhasil atau sukses yaitu ada dua atau ada tiga, yaitu sebagai teman, pemantau, manajer. Ketika sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan diri ibu, masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu pernah bantu. Artinya kita memposisikan diri itu sebagai teman terhadap murid kita. Anak apa? Akan menjadi ketergantungan. Dan tindakan selanjutnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, akhirnya dia lemah, tidak mandiri, dia merasa tergantung. Menjadi teman saja ternyata belum cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Nah, pemantau itu biasanya guru akan mengingatkan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat di sekolah. Siswa hasilnya apa? Menyesuaikan diri apabila diawasi. Ketika tidak diawasi, biasanya seorang anak akan melakukan tindakan yang salah lagi. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang berarti ini tentang penghargaan. Kalau dipantau berarti dia akan melakukan hal yang baik. Apabila tidak dipantau, dia akan kembali melakukan tindakan yang tidak baik, gitu ya istilahnya. Kemudian menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti hanya sekedar kalau saya salah saya dihukum, kalau saya benar saya akan mendapatkan hadiah. Ini juga belum cukup. Kemudian yang paling bagus yaitu posisi kontrol sebagai manajer menghargai diri sendiri. Nah, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika menghadapi suatu kasus, biasanya untuk dalam posisi kontrol manajer ini, guru akan berkata keyakinan yang sudah disepakati di kelas atau keyakinan yang ada di sekolah. Hasilnya apa? Siswanya akan menguatkan pribadi, akan menguatkan karakternya. Nah, muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian tindak lanjutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini posisi manajer ini adalah posisi yang menurut saya paling bagus sebagai posisi kontrol kita sebagai guru terhadap kasus yang dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah maupun di kelas maupun di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Biasanya di awal di kelas itu kan ada peraturan. Kenapa kita harus ganti menjadi keyakinan kelas? Siapa yang mau memaparkan? Monggo. Bu Ellen? Oh, Bu Ellen tadi sudah ya. Pak Didi, monggo Pak Didi. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja?
Baik, terima kasih. Monggo Pak Didi langsung dijawab saja, kenapa keyakinan kelas, kenapa kok tidak peraturan saja? Ya, karena peraturan kelas itu sudah ada di tata tertib. Kalau keyakinan kelas itu apa yang kita akan yakini, mimpi kita untuk mewujudkannya. Misalnya kita sudah biasanya keyakinan kelas itu dibuat dengan murid ya. Ya, dengan murid berarti biasanya itu murid menyepakati apa yang menjadi keyakinan mereka. Misalnya, contohnya saya akan berangkat pagi, saya tidak akan terlambat. Nah, itu yang harus diyakini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya, benar sekali. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan itu muncul dari dalam diri. Kalau peraturan kan kita buat bersama, tapi keyakinan kita muncul dari dalam diri sendiri. Seperti itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, itu karena kita yakin bahwa kita ketika menggunakan helm adalah salah satu tujuan kita, yaitu untuk mencapai keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau tadi yang dipaparkan Pak Didi yaitu kita harus datang tepat waktu, kita tidak boleh terlambat, itu dari dalam diri kita karena kita menghargai diri kita sendiri. Nah, itu bisa dibuat sebagai keyakinan. Adapun contoh keyakinan kelas, yang pertama yaitu selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Yang keenam, berperilaku jujur. Yang ketujuh, tidak merugikan orang lain. Nah, itu contoh keyakinan kelas yang saya buat seperti itu. Contoh keyakinan kelas bisa menggunakan kertas apa itu namanya? Post-it ya, bisa dibuat. Atau untuk kelas bawah ya kita buat voting ya. Anak nanti disuruh memilih gambar. Itu ya berarti memilih gambar ketika anak kelas 1 kan belum paham cara menulis, cara membaca. Jadi kita buat gambar. Disuruh memilih keyakinan kelas mana yang akan disepakati. Ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama yaitu contoh ini, kembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas atau kalimat kebajikan yang mana? Wah, kalimat kebajikan itu kan banyak nih, ada tanggung jawab, menghormati, terus ada kesehatan juga, ada kedisiplinan. Nah, mengembalikan barang ke tempatnya itu bentuk apa? Atau keyakinan kelas yang apa? Yaitu keyakinan kelas yang dalam bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa bentuk kewajibannya? Yaitu menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Atau bisa dirubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Gitu. Artinya berkomitmen juga menghargai diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain, atau bisa diganti menggunakan kalimat positif, bersikap santun ya, bersikap itu ya, bersikap santun. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Alasannya apa? Untuk kesehatan dan tentu saja keselamatan. Karena sudah diatur oleh undang-undang dan pemerintah nih bahwa menggunakan obat-obatan itu dilarang. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk
menghormati orang lain, bersabar, dilarang merokok tentu saja. Itu termasuk keyakinan kelas atau keyakinan tentang keselamatan, kesehatan, juga kedisiplinan nih. Gunakan masker itu tentang kesehatan, keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, itu masuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Nah, untuk menyelesaikan kasus itu bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, atau yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas contohnya apa? Ketika kita menghadapi kasus, kita akan bertanya dulu. Menstabilkan identitas itu bertanya dulu. Kita akan menetralkan dulu ya. Maksudnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ketika contoh kasus anak datang terlambat itu, untuk menstabilkan identitas juga sama. Bu guru juga pernah datang terlambat. Setiap orang pasti pernah datang terlambat ke suatu acara. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah yaitu apa? Kita tanyakan tujuan apa? Kenapa kok kamu bisa datang terlambat? Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Setelah bertanya, mengetahui tujuannya, baru kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, bahwa datang tepat waktu itu kan keyakinan kelas kita. Kenapa kok sampai terlambat? Lalu kita beri pengertian setelah mendengar alasannya, bahwa misalnya kalau saya tadi malam tidur kemalaman Bu karena melihat TV, nonton apa pasar malam. Nah, kemudian HP kita beritahu bahwa untuk selanjutnya supaya tidak bangun kesiangan, menonton TV-nya jangan terlalu larut malam. Nah, itu penyelesaian secara segitiga restitusi, daripada kita akan memberikan hukuman yang nanti anak akan merasa malu seperti tadi, misalnya dihukum di depan kelas, dihukum berlari-lari, itu akan mengganggu mental anak sendiri. Ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, langsung mawon. Kemudian ya, ini dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memberikan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak hanya mendisiplinkan siswa saja, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mendisiplinkan anak kalau kita sendiri saja belum bersikap disiplin positif? Jadi sebagai seorang guru itu kita juga memberi contoh di depan, mendorong dari tengah, memberikan semangat juga. Nah itu ketika di tengah kita memberikan semangat, di belakang kita memberikan dorongan. Itu sesuai dengan pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Demikianlah paparan tentang budaya positif saya, Rina Budaya, bersama Bu Erni. Apabila ada banyak kekurangan dari awal dan sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya sebelum berakhir, Bu Erni mau memberikan ice breaking untuk yang terakhir. Bareng aja bareng. Bersama-sama ya, supaya kita pulangnya tetap semangat. Apa yang kira-kira Bu Erni bersama-sama? Saya lupa. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri biar semangat. Sebelum acara ini berakhir dan sebelum saya kembalikan ke seremoni moderator, saya akan memimpin speaking supaya kita tetap semangat di akhir acara ini. Tepuk semangat yang mencontohkan siapa, Berni? Tepuk
semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, dung ding ding, dung dung dung. Tolong Bapak Ibu bersama-sama ya. Tepuk semangat. Dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding, dung dung dung. Se, ahad ahad, ahad ahad, ahad ahad, semangat. Terima kasih. Kembali ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Bulu 1 dan Bapak Ibu guru SD Bulu 2 karena telah menyempatkan waktunya, telah menyempatkan untuk hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4, yaitu saya Lina Budaya bersama Ibu Erni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC. Kami sampaikan terima kasih. Pemaparan yang luar biasa dari Bu Erni dan Bu Rina, semoga kita dapat mengaplikasikan pembelajaran sehari-hari. Acara yang terakhir penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikianlah kegiatan destinasi aksi nyata modul budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Saya sebagai MC memohon maaf atas tutur kata dan perbuatan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.